Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 2 pada mata kuliah manajemen rantai pasok dengan kode MBS 4328 periode 2026 semester ganjil. Nah, jadi pada tugas tutorial kedua ini kita ketahui bersama itu ada satu soal studi kasus. Ini akan saya paparkan ya. Tunggu sebentar. Dan juga aspek maupun konsep yang dinilai. Butiran pertama daripada aspek yakni studi kasus Pelindo Solusi Logistik catatkan kinerja positif di kuartal pertama tahun 2025. Jumat 16 Mei 2025 pukul 5 sore diberitakan oleh kantor berita Antara PT Pelindo Solusi Logistik sebagai subholding BUMN yang dimana berfokus pada layanan logistik mencatatkan kinerja positif pada kuartal 1 2025. Lalu Direktur Utama Joko Nurhuda mengungkapkan capaian tidak terlepas dari upaya perusahaan memperkuat sinergi layanan serta peningkatan efisiensi operasional di seluruh lini bisnis. Dan Joko Nurhuda mengatakan sejumlah layanan dikelola oleh anak-anak usaha SPSL perusahaan tadi berhasil terrealisasi melampaui realisasi tahun sebelumnya, di mana beliau juga menjelaskan secara angka daripada capaiannya. Daripada itu solusi daripada hal tersebut berhasil menghubungkan kawasan hinterland dengan pelabuhan secara lebih efisien, di mana terdapat pengintegrasian di wilayah-wilayah strategis seperti Belawan, Seimangkei, Kuala Tanjung, Pematang Siantar, hingga Padang Halaban. Jenis layanan ini tak hanya mendukung peningkatan volume operasional, namun diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global. Itu ujar Direktur Utama. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat berkontribusi dengan terciptanya ekosistem logistik yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdaya saing. Selain daripada layanan logistik dan transportasi, di mana beliau juga mengatakan layanan building and facility management juga memberikan kontribusi positif. Jadi semuanya berita-berita baik yang diinformasikan. Terdapat informasi trafik kendaraan pada jalan tol Cibitung Cilincing juga disampaikan, sehingga ia mengatakan dinamika industri logistik yang semakin kompleks di 2025, yang dimana perseroan terus akan melanjutkan agenda penguatan bisnis secara menyeluruh sebagaimana tercantum pada roadmap perusahaan 2005, 2025, 2026. Sehingga pada tahun 2025, PT Pelindo Solusi Logistik terus berkomitmen menciptakan value creation yang berkelanjutan melalui optimalisasi operasional dengan pengembangan solusi yang adaptif terhadap kebutuhan pelanggan. Dikutip dari berita kantor berita Antara News sesuai dengan link tersebut. Ada 2 poin berdasarkan uraian kasus di atas. Yang pertama adalah SPSL memprioritaskan peningkatan efektivitas internal sebelum memperluas integrasi eksternal. Lalu secara analitis dijelaskan bagaimana peningkatan kinerja pada indikator-indikator internal tersebut dapat mendorong penurunan logistik lead time dan memperbaiki cash-to-cash cycle pada pelanggan industri. Yang kedua adalah ekosistem logistik yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdaya saing juga menuntut integrasi dengan mitra eksternal. Jadi tidak hanya di internal. Silakan analisis bagaimana integrasi tersebut dapat menghasilkan improved visibility of demand dan mengurangi lead time gap. Jadi dalam uraian kasus yang sudah disebutkan, kita perlu memahami bahwasannya ada poin-poin ya yang harus kita jelaskan. Nah, jadi di sini ada sebuah
hal yang mampu dijelaskan oleh mahasiswa semua, di mana tadi sudah diberikan studi kasus dan diberikan pertanyaan, sehingga kita semua harus menjelaskan kata kunci dua tadi. Yang pertama adalah kata kunci penjelasan terkait dengan logistik lead time itu apa. Yang kedua juga menjelaskan adalah case to case cycle. Lalu setelah menjelaskan kedua poin tersebut pada pertanyaannya, mampu selanjutnya perlu menganalisis bagaimana peningkatan kinerja dari perusahaan yang diberitakan tersebut. Bagaimana penjelasan terkait peningkatan kinerja, baik itu dari internal, yang di internal ada poin-poin transformasi, standarisasi, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa menurunkan pada akhirnya logistik lead time. Lalu dampak kepada pelanggan industri tadi ketika logistik lead time-nya itu lebih pendek dan juga lebih pasti, sehingga dapat mengakibatkan safety stock atau stok aman itu bisa diturunkan, sehingga case to case cycle pelanggan menjadi lebih pendek dan modal kerja juga dapat lebih efisien. Dan tak lupa kita perlu menjelaskan bagaimana sumber referensi yang kita kutip ataupun acuan yang kita peroleh daripada kita sudah menjelaskan poin-poin tersebut. Ada beberapa poin-poin yang harus kita sebutkan. Lalu yang kedua adalah menjelaskan konsep improve visibility of demand dan lead time gap-nya, di mana improve visibility of demand dijelaskan dan lead time gap juga dijelaskan sebagaimana poin studi kasus nomor 2. Lalu selanjutnya bagaimana improve visibility of demand tersebut dan penurunan lead time gap tadi dijelaskan juga secara integrasi eksternal yang memungkinkan pertukaran datanya dijelaskan, terus menjelaskan dampak bahwa integrasi memungkinkan mengurangi waktu. Itu adalah poin-poin bagaimana nanti kita bisa menjawab studi kasus yang sudah diberikan dan juga menjawab dari pertanyaan 2 poin tersebut. Sehingga yang diharapkan kita semua mendapatkan skor yang maksimal dengan skor 100. Dan hindari penggunaan artificial intelligence large language model yang berlebihan, karena tentu ada sebuah poin indikator itu terkait pemahaman yang akan kita nilai sebagai dosen tutor, dan juga ini adalah sebuah konsep di mana kita bisa memaksimalkan nilai dan juga bagaimana kita bisa memaksimalkan daripada studi kasus yang kita baca. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga kita semua bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Dan juga pesan saya teruslah berkreasi, teruslah berinovasi. Demikian dari saya, terima kasih.